Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Muhammad Tawala Kajo, pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok. Khusus pada mata kuliah workshop ini, kita masuk pada pembelajaran yang ketujuh, yaitu langkah-langkah bimbingan kelompok. Nah, untuk teman-teman sekalian, para calon guru profesional, langkah-langkah bimbingan kelompok ini merupakan salah satu kompetensi yang harus Anda miliki sebagai calon guru bimbingan dan konseling yang profesional. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi langkah-langkah dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya pada pelayanan bimbingan kelompok. Sebelum itu, mungkin kita sudah mengetahui apa itu bimbingan dan konseling, tujuannya, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, karena ini bimbingan kelompok, maka untuk mendahului sebelum Anda memahami yang dimaksud dengan langkah-langkah, maka pahami terlebih dahulu esensi tujuan bimbingan kelompok. Pada dasarnya, layanan ini pada hakikatnya diberikan kepada individu, hanya saja dalam setting suasana kelompok. Kenapa? Ketika memberikan sebuah layanan, yang diberikan pada dasarnya adalah kepada individu. Hanya saja individu 1, individu 2, individu 3, individu 4, dan seterusnya di dalam satu kelompok. Sehingga layanan diberikan pada dasarnya berbasis kelompok. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan wawasan, sikap, dan keterampilan, memberdayakan segala potensi yang ada pada anggota-anggota kelompok tersebut. Nah, untuk apa? Terkait dengan mencegah timbulnya masalah sebagai upaya preventif dan sebagai upaya developmental, pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dari setiap anggota kelompok. Untuk itu, mari kita lihat langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam pelayanan bimbingan kelompok. Pada dasarnya, kita mengenal dengan langkah pendahuluan, langkah awal, transisi, kegiatan, dan penutup atau termination. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya sebuah landasan bagaimana seorang guru BK, konselor, melaksanakan setiap tahapan dalam bimbingan kelompok dengan benar. Nah, kata kuncinya adalah tahapan dengan benar. Nah, pada kali ini, saya mencoba untuk membagi ke dalam 3 langkah. Yang pertama adalah prabimbingan, 2 pelaksanaan bimbingan, dan pasca bimbingan. Kenapa 3 ini ada? Mari kita lihat. Nah, mari kita bahas sama-sama terkait dengan prabimbingan. Kenapa prabimbingan? Karena prabimbingan ini sebuah langkah awal memasuki sebuah layanan. Sebelum pada pada tahapan pendahuluan, maka butuh ada prabimbingan. Apa saja yang ada dalam langkah awal tersebut atau disebut dengan prabimbingan? Biasanya dengan menyusun jadwal layanan. Kenapa? Karena banyaknya siswa yang harus ditangani, kurang lebih 1:150, maka butuh ada sebuah pola yang sistematis dan terukur, mesti ada jadwal pelayanan. Dalam hal ini, jadwal pelayanan bimbingan kelompok. Jadwal pelayanan ini disusun secara sistematis berdasarkan analisis kebutuhan dengan skala prioritas. Sehingga adalah jadwal-jadwal layanan. Klasikal, konseling individual, konseling kelompok, layanan berkolaborasi, dan seterusnya. Dalam hal ini, yaitu layanan bimbingan kelompok. Setelah adanya jadwal, maka disusunlah RPLBK. Biasanya kalau di guru mata pelajaran kita mengenal dengan RPP. Nah, di bimbingan dan konseling juga dikenal dengan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Setelah adanya rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, maka kita membentuk siswa ke dalam kelompok-kelompok bimbingan. Nah, kelompok siswa inilah yang akan diberikan sebuah layanan tadi dengan jadwal yang sudah kita buat. Ini merupakan tahap prabimbingan. Nah, langkah yang kita kenal biasanya dengan pendahuluan atau pembukaan tahap awal, ini pada dasarnya masuk di pelaksanaan bimbingan. Pelaksanaan bimbingan ini diawali dengan tahap pembukaan, menciptakan suasana yang nyaman, tenang,
merasa diterima oleh siapa? Oleh konselor tentunya. Kepada siapa? Tentu kepada anggota kelompok atau kepada konsli-konsli tadi. Nah, menjelaskan uraian tujuan layanan, kenapa layanan ini diberikan, terkait dengan aturan, gitu ya, apa yang harus dipedomani. Lalu peran sebagai guru BK, sebagai pimpinan kelompok, dan peran sebagai anggota ikut terlibat aktif, merahasiakan, sukarela, dan lain-lain. Nah, selain itu, guru BK juga, guru bimbingan dan konseling atau konselor yang profesional, perlu memotivasi anggota kelompok agar mau ikut dan merasa ikut terlibat dalam pelaksanaan layanan. Ketika ini sudah dilalui, maka masuk pada sebuah transisi. Transisi ini kadang biasanya agak lebih merepotkan. Kenapa? Kita harus mereview kembali tujuan layanan dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok agar mudah untuk dicerna, dipahami, dan diimplementasikan oleh setiap orang yang ada dalam kelompok tersebut. Nah, selain memotivasi, juga perlu ada yang namanya melakukan ice breaking biasanya. Kenapa? Untuk memecah kebentuan-kebentuan. Karena biasanya anggota kelompok ini belum saling kenal mengenal, sehingga dibutuhkan sebuah cara, strategi, teknik yang ampuh memecah kebentuan-kebentuan tersebut. Dengan pengenalan, permainan, atau bisa dengan sesi saling bertanya tetapi dibaluti dengan sebuah games. Nah, yang terpenting dalam transisi ini adalah seorang guru BK mengenali kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada setiap anggota kelompok untuk memulai bimbingan kelompok pada tahap kegiatan atau tahap inti, pada tahap kegiatan inti. Ini yang paling terpenting, sehingga transisi ini menjadi keniscayaan yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap guru BK. Nah, tahap inti. Tahap inti inilah yang biasanya terbagi menjadi dua. Biasanya karena ini sebuah layanan bimbingan dalam rangka upaya pencegahan dan pengembangan, biasanya topik itu dibahas oleh setiap anggota kelompok dan disepakati topik mana yang perlu dibahas. Biasanya topik ini terkait dengan hal-hal yang trending, hal-hal yang masih kekinian, masih tune in gitu ya. Masih tune in, dan itu perlu untuk dibahas, namun disepakati lebih dulu. Atau bisa sebuah topik yang memang menjadi skala prioritas dalam analisis kebutuhan. Itu bisa juga dengan dua cara seperti tadi. Lalu mendorong keaktifan, bagaimana caranya konselor mampu ya mengaktifkan dari setiap anggota kelompok untuk bertukar ide, gagasan, pemikiran gitu ya, keterampilan-keterampilan yang diperlukan ketika pelayanan agar dinamis pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang diberikan. Lalu mereview hasil-hasil apa yang dibahas ya. Hasil-hasil apa yang dibahas lalu disatukan. Nanti hasil-hasil tersebut akan disampaikan pada tahap kegiatan penutup. Selanjutnya kegiatan penutup. Ini merupakan langkah terakhir dalam pelaksanaan ya, tahapan terakhir biasanya. Nah, yang pertama adalah biasanya menyampaikan kesan dari setiap anggota kelompok, merasa senang, merasa diterima. Apakah ada beberapa hal yang masih kurang menyenangkan, itu bisa diungkapkan pada tahap penutup. Nah, bisa juga yang terakhir tadi yang seperti saya katakan, hasil bahasan ini perlu dirangkum oleh seorang konselor, seorang pimpinan kelompok, dirangkum semua apa yang disampaikan oleh setiap anggota kelompok, ya, saling bertukar pikiran tadi, saling membahas, ada hasil-hasil, lalu merangkum proses dan hasilnya, dan itu disampaikan kembali oleh seorang konselor, diutarakan kembali. Meminta anggota kelompok menyampaikan harapannya, apa yang menjadi harapan mereka, gitu ya, terkait tentu dengan tujuan bimbingan kelompok tadi ketika di awal pertama kali disampaikan. Nah, ini penutup, dan yang terakhir adalah masuk pada langkah yaitu pasca bimbingan. Kalau pasca berarti setelah bimbingan. Nah, karena ini lebih sifatnya administratif, biasanya mengevaluasi perubahan apa yang dicapai. Apakah perubahan saat proses pelaksanaan yang berlangsung, bisa juga dengan di akhir. Jadi ditunggu per minggu, per 2 minggu, per bulan gitu ya. Setelah pemberian layanan dilihat bagaimana perilakunya. Apakah ada perubahan atau tidak. Biasanya dengan catatan anekdot, bisa dengan wawancara juga secara langsung apa yang dirasakan setelah mendapatkan layanan. Ini perlu untuk mengevaluasi perubahan. Baik secara proses ketika pelaksanaan berlangsung atau secara hasil apa sih yang berubah gitu ya.
baik dari sikapnya, keterampilannya, insight-nya, bahkan mungkin perilakunya. Dan itu bisa diamati dengan wawancara atau observasi ketika pelaksanaan telah berlangsung. Maka di sini masuk pada pasca bimbingan. Lalu adanya menetapkan tindak-tindak lanjut yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah harus melaksanakan layanan kembali lagi, gitu ya, mendapatkan layanan kembali, ataukah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya individual planning, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, lalu yang paling terakhir, sebagai bentuk akuntabilitas dari seorang guru BK, maka mesti melaporkan. Ada laporan pelayanan. Kalau tadi diawali dengan melaksanakan rencana pelaksanaan layanan, maka diakhiri dengan menyusun laporan bimbingan kelompok. Itulah setiap langkah-langkah tahapan yang perlu dipahami oleh guru BK dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda sehat walafiat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.